حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala. Jadi malam hari ini, sebagaimana kebiasaan kita tiap maghrib Selasa keempat itu kita mengkaji yang namanya fikih muamalat. Dan saya di sini menggunakan kitab Bulughul Maram khusus bab buyuk. Bapak Ibu, buyuk itu jual beli. Jadi sebetulnya muamalat itu lebih umum ya, bukan hanya jual beli saja. Jadi apapun muamalah, dikatakan muamalat itu adalah di luar ibadah. Di luar ibadah. Kalau ibadah kan panjenengan tahu kaidahnya, al-aslu fil ibadat at-tahrim. Ibadah itu pada dasarnya haram dilakukan sampai ada perintah. Nah, kalau muamalat kebalikan, al-muamalat fil asl ya. Muamalat itu pada dasarnya al-ibahah, boleh, sampai ada larangan. Nah, jadi muamalat itu kalau ibadah kan mencakup apa? Toharo ya, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kalau bab haji ini sudah selesai, itu yang ibadah. Nah, sebetulnya muamalat juga ibadah Bapak Ibu. Cuma dicakup seperti itu karena ini muamalat ini beda. Ya, bedanya bagaimana? Kalau muamalat itu kan ibaratnya rutinitas. Cuma kalau diniatkan ibadah, ya juga nanti bernilai ibadah. Maka masuk di sini nikah, jihad, ya, talak, cerai, macam-macam, termasuk jual beli juga. Nah, saya hanya menegaskan bahwa muamalat itu lebih umum, tidak hanya mencakup jual beli. Tetapi memang yang dimaksudkan di sini adalah masalah jual beli, Bapak Ibu. Masalah transaksi harta. Masalah transaksi harta. Nah, di sini kalau pada pertemuan bulan lalu Bapak Ibu, kita kan membahas tentang jual beli anjing, jual beli kucing, ya kan? Hadisnya jelas gitu loh. Hadisnya jelas. An Abi Zubair, dari Abu Zubair qala, berkata, sa'altu Jabiron, aku bertanya Jabir, an thamanis sinnaur, tentang harga apa? As-sinnaur itu kucing, wal kalbi, dan anjing. Jadi bertanya tentang hasil uang, hasil jual beli apa? Kucing sama anjing. Faqala, dia mengatakan, zajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, berarti sahih. Nah, maksudnya apa? Jadi untuk muamalah memang hukum asalnya kan suka sama suka, selama saling mengikhlaskan kan tidak menjadi masalah, saling ridho, ya kan?
Tetapi di sini meskipun saling ridho, kita sebagai seorang muslim juga berhati-hati Bapak Ibu. Meskipun ada pendapat yang mengatakan boleh macam-macam lah para ulama itu. Tetapi ketika ada hadis seperti ini, seorang muslim itu memilih apa? Lebih memilih hati-hati. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur jual kucing, jual anjing misalnya. Ketika sudah tahu hadis ini sebagai seorang muslim, harus komitmen keislamannya itu menuntut dia untuk meninggalkan itu. Kenapa? Karena dia mengatakan cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau memang cinta, mana bukti cintamu, kan begitu Bapak Ibu. Jadi ketika hadisnya jelas, udah kita cari kita mencari usaha yang lain lah, kita menjual sesuatu yang lain. Di sini illa kalbasoiden, kecuali anjing pemburu ya, anjing pelacak ya. Itu pun para ulama ada mengatakan hadisnya dhaif dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebelumnya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza waqa'atil fa'ratu fis saman, kalau tikus itu jatuh dalam mentega. Mentega itu cair apa? Beku. Halo. Padat, beku berarti, nggih. Kalau cair kan minyak. Fa in kana jamidan, tapi minyak juga kalau dinginnya sangat dingin kan bisa beku, nggih. Iya. Makanya di Bromo itu rata-rata mobil lu pakai apa? Pakai bensin ya. Katanya kalau sholat itu lama manasannya gitu, nggih. Bener apa enggak? Dalam di Bromo. Oh. Yang jeep. Berarti nggak ngefek ya meskipun dingin ya. Beku gitu enggak. Oke. Okay. Fa in kana jamidan, kalau menteganya beku, fa'alquha wa ma haulaha. Lemparkan tikus itu dan sekelilingnya. Wa in kana ma'ian, kalau memang menteganya atau minyaknya cair, fala taqrabuhu, maka jangan didekati. Maksudnya apa di sini? Kita sebagai penjual, Bapak Ibu penjual minyak, penjual mentega. Biasanya kalau nasi kebuli kan pasti ada minyaknya, minyak samin itu kan ya. Jadi dia tuh mungkin kayak mentega, tapi ketika panas cair dia. Kadang-kadang cair, kadang-kadang beku. Nah, kita sebagai seorang penjual, meskipun pembeli tidak tahu kalau misalnya tadi bekas ada bangkai tikus di situ. Tapi iman kita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu, udah mending dibuang. Jangan mubadzirah, ini banyak masih beberapa 1 tong misalnya ya. Ada bangkai apa tadi? Tikus. Kalau bangkai cicak gimana? Cicak itu najis enggak bangkainya? Ya najis. Jadi apapun yang tidak boleh dimakan itu najis Bapak Ibu. Nggih, bahkan kalau andekan jatuh itu bangkai ayam misalnya ya, bangkai ayam. Nah, maka itu juga najis juga. Tapi kalau misalnya ayam sembelian, Bapak Ibu terus kecemplung situ, itu beda. Ya, karena kalau sembelian bangkainya kan, tapi bangkai kan bau kan tetap. Intinya Bapak Ibu di sini ini kita diajari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang iman. Jadi meskipun nggak ada yang tahu, tapi ini antara hubungan kita dengan Allah Taala. Maka kalau memang kita penjual minyak, okay, kemudian ada kejatuhan bangkai tikus dan minyaknya cair, berarti dibuang semua. Dijual boleh enggak? Enggak boleh. Diberikan kepada orang. Mungkin itu loh ada walimah atau mungkin penjual gorengan, boleh enggak? Enggak boleh Bapak Ibu. Nah, kalau kita paksa jual, itu berarti nanti kalau kita dapat uang, uangnya kita makan, halal enggak? Haram. Nah, kalau uang haram begitu, pengen masuk surga sak keluarga, surga yang baik talakari, kan begitu. Jadi maksudnya hal semacam ini sebagai seorang muslim itu kita harus berhati-hati Pak. Kita harus berhati-hati. Imam Bukhari rahimahullah. Panjenengan tahu nggak Imam Bukhari yang punya kitab Sahih Bukhari itu? Itu kan Masya Allah bapaknya itu mengatakan saya tidak pernah memberikan kepada Imam Bukhari itu nafkah yang haram. Jadi dia berusaha bagaimana agar yang dimakan keluarganya itu barang halal Bapak Ibu. Nah kita juga seperti itu. Kalau kita ini tujuannya adalah pengen masuk surga, anak istri semuanya berkumpul di surga, maka hindari barang-barang yang haram. Nah termasuk perkara yang haram, orang tidak ngerti Pak.
beli minyak, kadang-kadang kan dijual murah atau apa begitu kan. Nah kita tidak tahu, jangan-jangan itu bekas ya minyak tadi itu. Cuma kalau kita tidak tahu kan ya bukan kita, kalau kita tidak tahu sih ya tidak menjadi masalah. Cuma bagi penjualnya itu loh. Oke. Jadi ini Bapak Ibu, masalahnya makanan, uang ini yang kita dapatkan dari jual beli haram itu kan kita makan. Sementara dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka lebih patut baginya. Dan andaikan dibuat berangkat haji begitu, hajinya diterima enggak? Gak diterima wong barang haram. Panjenengan masih ingat di hadis orang yang safarnya lama, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabb. Itu tafsiran para ulama seperti apa Bapak Ibu? Itu kan orang yang lagi haji kan, di Arafah lagi wukuf. Nah, meskipun kondisinya wukuf, kondisinya di tanah haram, kondisinya yang Allah Ta'ala mengabulkan semua doa, tapi kalau dia datang dengan barang haram tetap nggak diterima Bapak Ibu, nggih? Seperti itu. Nah, sekarang kita melanjutkan wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'i fadlil ma, dari menjual sisa air, kelebihan air. Jadi kita punya air yang lebih itu dilarang Nabi untuk dijual. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Loh ini berarti kita tidak boleh Ustaz jualan kayak santri dan lain sebagainya. Jadi ini kelebihan air seperti kayak mata air, kita punya sawah gitu loh Bapak Ibu kan. Nah, yang lebih itu nggak boleh dijual. Tapi kalau misalkan air sudah dikemas, ya, yaitu dijual boleh. Ibaratnya itu kayak begini, panjenengan ke hutan cari kayu bakar. Di hutan kan banyak kayu bakar nggih. Itu dijual ndak boleh, punya semua orang. Tapi kalau sampean sudah ngambil, sudah sampean ikat dibawa pulang, nah itu sudah punya sampean, dijual ndak apa-apa. Tetapi ketika di hutan tadi itu yang tidak boleh. Jadi yang dimaksud dengan kelebihan air ini, air yang masih belum diwadahi gitu loh. Kayak berupa mata air, kayak gerojokan gitu kan. Yang biasa di ladang, kita kan punya Pak. Nah kalau sudah penuh, itu kan dialirkan kepada yang lebih bawah lagi gitu kan. Nah itu kalau dijual hukumnya haram. Loh kok bisa haram Ustaz, wong air halal. Nah ini Nabi SAW melarang ya kan. Nah melarang Rasulullah SAW an bai'i fadlil ma, dari menjual kelebihan air. Dan lagi-lagi kelebihan air ini bukan ketika sudah dikemas. Ini belum dikemas Bapak Ibu. Rawahu Muslim wa zada fi riwayah, dan ada tambahan di riwayat lain wa an bai'i dhirabil jamal, dan Nabi itu melarang jual beli dhirabil jamal. Dhirabil jamal ini spermanya unta. Jadi sperma unta, sama-sama unta ya, nanti dikiaskan dengan unta ya kambing, sapi gitu Bapak Ibu. Sama-sama kambing itu kan ada kambing jenis jelek, ada kambing jenis bagus ya kan. Kayak ayam kan macam-macam. Ada ayam itu yang mungkin ibaratnya di manusia itu ningrat gitu kan ya. Harganya mahal gitu kan. Nah ini ada orang itu mungkin dia betinanya nggak begitu bagus tapi pengen keturunan yang bagus. Maka dia membeli sperma itu nggak boleh. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang an bai'i, jual beli dhirabil jamal. Jadi dhirabil jamal ini air mani ya, air mani yang dimasukkan oleh binatang jantan ke rahim binatang betina. Ada enggak Bapak Ibu orang jual beli itu mani gitu, maninya binatang gitu?
Ya jelas ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya kan? Nggih, mungkin karena kita hidup di daerah sini kita nggak tahu. Tapi kalau di daerah yang mungkin daerah peternakan, mungkin banyak di kampung-kampung gitu kan. Hadis berikutnya wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Ini mirip-mirip yang tadi. Jadi asbul fahli nggih. Ini ada yang mengatakan penegasan dari hadis sebelumnya. Ada yang mengatakan kalau tadi itu spermanya, yang ini sewanya. Ya. Jadi aku tak nyewa medhos sampean, tak nyewa unta sampean, tak nyewa sapi sampean yang jantan itu mungkin berapa hari. Kalau memang sudah mengawini maka tak kembalikan. Nah, ada yang mengatakan yang haram itu spermanya, ada yang mengatakan yang haram itu adalah apanya? Sewanya, Bapak Ibu. Itulah yang dimaksud dengan dhirobil jamal atau an asbil fahli. Cuma kalau dhirobil jamal lebih khusus kepada unta. Tapi kalau asbil fahli ini lebih umum kepada binatang ternak apapun, Bapak Ibu. Intinya kalau kemudian hamba itu melanggar dan tetap menjual itu, berarti uang yang dia dapat hukumnya apa? Haram. Dimakan boleh? Iya, kalau nggak boleh dimakan, tapi kalau buat nyicil motor boleh kan nggak dimakan. Atau nyicil rumah boleh ya, Pak Bekah? Ya sama-sama nggak boleh. Kalau diberikan kepada orang boleh nggak? Nggak boleh juga. Wis nengok infak nang Masjid Al-Falah, hai, boleh nggak? Ya nggak boleh, barang haram. Nggih. Diberikan jenengan naik. Nggih, jadi Bapak Ibu ada kayak uang riba kan uang haram. Ya itu kan uang haram. Jadi kata para ulama uang itu ya digunakan untuk nembel jalan-jalan yang kerowok-kerowok itu loh. Kan banyak kan. Nggih yang mau roboh. Ya untuk penerangan lampu yang gelap-gelap itu kan. Tol terutama itu kan banyak petengnya itu. Iya, jadi untuk itu Pak, untuk kampung-kampung, jadi untuk membenahi WC umum, ya karena ini barang-barang haram. Karena itu barang-barang haram. Dalam dimanfaatkan bersama. Enggak boleh dimakan, enggak boleh, apalagi untuk bangun masjid enggak boleh. Ya jadi ini barang haram. Dan panjenengan ketika memberikan itu jangan mencari pahala di situ. Anggapane sodako, ndak bukan sodako, masa sodako dengan barang kotor ya kan. Tapi paling tidak kita mengambil apa ya pahalanya itu dari ketika ini tak salurkan untuk tadi itu loh. Itu aja, selain itu ndak ada ya. Jadi itu barang haram Bapak Ibu, barang haram. Termasuk di sini. Makanya kalau orang itu sudah biasa tahu ini, kalau memang sudah dipakai untuk yang dulu-dulu dan belum tahu, insya Allah Allah memaafkan. Ya seperti hasil riba gitu kan, rentenir, nggak tahu, sudah rupa rumah, rupa mobil gitu kan, terus belajar baru ngerti. Nah ini sudah jadi rumah saya apakan, nah itu enggak apa-apa, dimaafkan sama Allah Ta'ala. Untuk yang mulai sekarang sampai ke depan itu yang tidak boleh. Gitu loh, jadi nggak perlu menjual rumahnya, nggak perlu apa. Ya tetap itu karena kita tidak tahu, insya Allah memaafkan. Cuma kalau pengen dimaafkan ya berhenti ya sekarang. Nih nggak berhenti ya nggak akan dimaafkan. Gitu Bapak Ibu. Jadi untuk uang haram itu begitu. Lah Ustadz, tapi bagaimana kalau misalnya saya punya hutang kepada Pak Beka misalnya kan 10 juta. Nah terus Pak Beka tak cari-cari ndak ada. Kontaknya nggak ada, ahli warisnya ndak ada. Gimana itu? Nah kalau seperti ini jenengan sodakohkan atas nama Pak Beka, okay? Jadi misalnya disodakokan kemana ini dari Pak Beka gitu loh, bukan dari sampean karena bukan uang Anda kan begitu. Jadi ini Bapak Ibu betapa Islam itu mengajari kita agar kita tidak sembarangan mencari harta. Mencari cuma jangan yang haram. Okay? Dan Nabi ketika mengatakan seperti ini ya jelas ada orang dulu yang jual apa? Jual beli sperma.
jual beli anunya apa? Sewa menyewa kambing jantan ya disewakan untuk mengawini gitu kan. Seperti itu. Hadis berikutnya Bapak Ibu ini lebih nemen lagi ini nggih. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an bai'i habalil habalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli janinnya janin. Jadi habal itu ini kan baknya di fathah Bapak Ibu. Kalau baknya di fathah artinya janin. Kalau baknya di sukun artinya apa? Kabel ya. Hablun tali ya. Jadi kabel itu dari bahasa Arab paling. Ini habal. Habalil habalah. Janinnya janin. Jadi maksudnya ada yang mengatakan yang dijual itu. Jadi misalnya punya unta. Ini tak jual. Kan dia kan sekarang mengandung, ya, untanya mengandung. Nah, yang dijual itu nanti anake unta yang ada dalam kandungan, bukan untanya ini. Jadi untanya kan hamil. Nah, kan hamil kan punya anak. Nah, nanti kalau dia hamil lagi ya anaknya ini, jadi putunya sekarang itu yang dijual. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Ada yang mengatakan bahwa ini tak jual kalau cucunya lahir, gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini ada seperti itu terjadi ya, kata Abdullah bin Umar, wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliyah. Ini adalah jual beli yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah. Dalam? Jadi Mbak Nabi diperintah apa dilarang? Nah, kenapa kok belengi lo? Mikir nopo jenengan? Ya haram, ndak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, kata Abdullah bin Umar, kana rojul, dulu itu biasanya ada orang ya beta'ul jazur, menjual ya, menjual. Ini makna ketiga Bapak Ibu, menjual unta secara kredit ila antun tajannaqatu, hingga anaknya lahir. Tsummatun tajallati fi batniha, kemudian anaknya yang lahir ini itu juga beranak. Ini tidak boleh, kenapa? Jadi ini karena ghoror Bapak Ibu. Apa itu ghoror? Tidak jelas. Ya, tidak jelas. Berarti dikiaskan, dianalogikan dengan ini apapun yang tidak jelas. Nggak harus pada binatang, ya. Pada tanaman misalnya, ya termasuk menjual apa, mangga masih pentil gitu kan, ya, atau yang lainnya seperti itu. Jadi haramnya ini Bapak Ibu karena ghoror. Jadi nggak ada masanya. Sampai kapan masanya gitu? Sementara untuk hutang ya, hutang itu kan harus ada masanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian saling berhutang ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu. Jadi harus ada batas waktunya Bapak Ibu. Harus ada batas waktunya. Gitu loh. Faktubuhu, maka catatlah. Itu dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang menghutangkan sesuatu, fal yuslif fi kailin maklum, maka hendaknya menghutangkan pada kail. Kail itu ukuran yang jelas ya. Mungkin timbangan yang jelas, ila ajalim maklum, sampai waktu yang jelas. Jadi harus jelas Pak. Karena kalau nggak disebutkan kejelasannya, wah itu kan menimbulkan apa? Perselisihan, menimbulkan pertengkaran. Sementara Islam itu datang untuk menghilangkan pertengkaran, datang untuk memunculkan kecintaan, kasih sayang, dan keakraban di antara manusia. Yeah. Dan ini ya kadang-kadang orang itu kan ya jual beli, makanya pada zaman Imam Malik ya, atau Imam Malik nggih. Itu orang yang di pasar Bapak Ibu itu nggak boleh jual beli kecuali sudah faqih betul tentang jual
beli. Nah zaman sekarang loh, banyak orang itu nggak sekolah jual beli ya kan, nggak ngerti, melu ngaji juga ndak, kemudian jual beli akhirnya ya sembarang kali itu ya dilanggar gitu. Oke. Hadis berikutnya wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala'i wa an hibatihi. Nabi melarang dari jual beli wala dan menghadiahkannya atau menghibahkannya. Panjenengan tahu wala, Bapak Ibu? Wala. Kalau dalam masalah akidah itu ada al-wala wal bara'. Tapi bukan ini. Cuma saya jelaskan al-wala itu loyalitas. Kita benci, kita mencintai, kita mendukung, kita menolong, kita meniru, ya kita membantu, ya. Kita menyemangati, itu namanya wala. Sementara bara' itu kebalikannya, yaitu apa? Kita membenci, bermusuhan, memerangi, itu bara'. Jadi dalam ya bara', ya. Nah, kepada seorang muslim kita harus berwala. Jadi wala kita kepada orang Islam bukan kepada orang kafir, itu bagian daripada akidah. Bara' kita kepada orang kafir bukan kepada orang Islam. Kalau ada orang Islam, Pak, tapi dia mendukung, membela orang kafir, oh berarti ini sudah rusak sudah. Karena dia sudah menyalahi akidah wala wal bara', gitu loh. Dan ini panjenengan kalau pengen tahu dalilnya itu tiap hari jenengan baca sebetulnya. Pasti apal ya jenengan. Jadi walaknya itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Berarti kan kita pengen seperti mereka, berjalan bareng mereka, meniru kebiasaan mereka, mendukung mereka, membela mereka, ya kan? Kumpul mereka, transaksi dengan mereka, itu wala. Sementara dalil baroknya ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Bukan jalan orang-orang yang maghdub, dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Itu wala wal barok. Cuma wala yang di sini ini ibaratnya wala itu adalah istilah. Misalkan Pak Beka punya budak, terus budak itu dimerdekakan oleh Pak BK gitu. Nah berarti nanti budak ini istilahnya maulanya Pak BK, walaknya Pak BK gitu loh. Karena Pak BK yang memerdekakan, maka otomatis kalau misalnya dia meninggal dan tidak punya ahli waris satu-satunya adalah Pak BK. Sebaliknya juga seperti itu, Pak BK nggak punya ahli waris, adanya cuma budak yang sudah beliau merdekakan, maka dia yang menjadi ahli waris. Makanya istilahnya maula. Jadi maula itu mantan budak. Itu yang dimaksud oleh Nabi dengan wala. Nah wala ini berarti kan kalau misalnya saya budaknya Pak BK gitu. Nah itu Pak BK wis tak jual ini, tak berikan kepada Pak Asrofi misalnya. Tak jual ke Pak Asrofi biar saya nanti maulanya ke Pak Asrofi. Itu yang tidak boleh. Paham gak? Tentang wala ini Bapak Ibu. Jadi wala itu haram. Dilarang oleh Nabi untuk dijual dan dilarang oleh Nabi untuk dihadiahkan atau dihibahkan. Ye? Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis wala itu mirip dengan nasab ya. Al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Wala itu adalah semacam daging kayak daging nasab ya. La yuba'u, tidak dijual, wala yuhabu, tidak juga boleh diberikan. Jadi persis seperti nasab. Ya. Tidak bisa hilang dengan tidak bisa hilang, Pak, tidak bisa hilang. Makanya dalam hadis itu Allah melaknat orang yang bernasab kepada selain bapaknya. Paham nggih? Jadi ini bapak punya anak. Ya. Jadi nisbat anak ini anaknya siapa? Dalam ya anak bapak, kalau misalnya ini Pak BK berarti anak Pak BK kan? Enggak boleh dia tuh menasabkan enggak Pak BK itu bapakku iku, enggak boleh.
Nah, sama nasab seperti itu, maka wala juga seperti itu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ini, Bapak Ibu, berarti memang ada orang yang pernah melakukan itu. Makanya dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tetap dilanggar, berarti uangnya adalah uang haram. Kalau dimakan, berarti nanti itu adalah bekal untuk ke neraka. Iya, selama dia tidak musyrik, maka tidak abadi, Bapak Ibu. Nggih. Iya, jadi gini, penghuni neraka itu kan ada dua. Ada penghuni asli, ada penghuni palsu. Penghuni asli itu orang kafir, Pak, yang mati kafir. Orang musyrik yang mati musyrik. Yang dia itu dalam kondisi musyrik terus mati nggak sempat bertaubat. Itu selama-lamanya dalam neraka. Asli-asli pokoknya. Ya. Nah, penduduk palsunya itu orang-orang ahli tauhid yang memiliki dosa-dosa. Nggak pernah musyrik tapi tahu nyolong misalnya gitu. Nggak pernah musyrik kepada Allah tapi na'udzubillah mungkin berzina atau mungkin makan riba ya kan. Nggak pernah musyrik tapi mungkin durhaka kepada orang tua. Nggak pernah musyrik tapi mungkin mensertifikatkan tanah tonggoe misalnya. Iya. Nah kalau seperti ini Bapak Ibu itu kan kembali kepada surat An-Nisa 48. Ye. Gimana bunyinya? Yang bisa jawab boleh pulang. Ya, jadi Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik, okay, bagi siapapun yang dikehendakinya. Jadi mereka ini Pak adalah orang-orang ahli tauhid, enggak pernah berbuat syirik, tapi punya dosa-dosa besar yang enggak sempat bertaubat. Makanya siapapun yang merasa berbuat dosa, segera taubat, jangan ditunda-tunda, jangan nanti-nanti. Ya harus segera bertaubat. Karena yang namanya kematian itu kan mendadak terus datangnya, nggak pernah memberi kabar gitu loh. Dan di antara tanda kiamat itu Bapak Ibu, banyak orang itu mati mendadak. Nggak enaknya mati mendadak itu nggak sempat taubat. Tetapi kalau orang sakit dulu kan akhirnya kan dia ngerasa ya Allah ini dosaku akeh makanya mbak Allah dikenekno sehingga dia bertaubat ya. Jadi untuk orang-orang tadi yang nggak sempat taubat itu nanti berada dalam masyiah Allah Ta'ala. Masyiah itu apa? Kehendak. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya secara gratis Bapak Ibu. Karena besarnya keutamaan tauhid. Dan kalau Allah berkehendak, itu Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, tapi tidak abadi di dalamnya. Jadi tauhid itu harus kuat Pak. Karena tauhid itu kan ada yang tauhid sempurna, ada tauhid tidak sempurna. Tauhid sempurna itu ya hampir nggak ada dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil ya semua orang kan pasti berbuat dosa Bapak Ibu. Dan untuk dosa kecil juga itu juga perlu ditaubati segera. Karena kalau nggak ditaubati kan lama-lama kan menjadi gunung kan. Jadi dosa besar juga. Nah orang-orang seperti kita yang ngaji ini insya Allah nggak mungkinlah melakukan dosa besar. Ya insya Allah begitu kan. Ya. Tapi kalau dosa kecil itu banyak Pak. Nah itu juga perlu ditaubati karena kalau dibiarkan nanti juga menjadi besar gitu loh. Jadi Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam pernah setelah perang Hunain itu beliau bersama para sahabat menuruni lembah Pak. Nggak ada apa-apa di sana. Mereka mau motong unta gitu kan. Ayo cari kayu bakar gitu kan. Kata sahabat. Nggak sampai 1 jam ya. Siapapun yang mendapati buah ranting, buah apa dikumpulkan ya. Nggak sampai 1 jam itu ngumpul banyak ranting gitu loh. Kata Nabi seperti itulah dosa-dosa. Sedikit ya lama-lama jadi bukit gitu loh. Meskipun dosa kecil Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan saya dan panjenengan semua dari semua dosa baik besar maupun kecil. Oke, jadi kalau orang itu tidak musyrik ya,
itu berarti tidak abadi dalam neraka. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Isa jam pinten? Berarti kurang 2 menit. Kurang berapa? Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Nabi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'il hasati, jual beli kerikil. Hasad itu kerikil. Jamaknya itu hasoyat. Jamaknya itu hasoyat. Wa an bai'il gharar, dan melarang jual beli gharar. Gharar itu yang tidak jelas tadi Bapak Ibu. Jadi intinya nggak diketahui gitu loh. Kayak jual kucing dalam karung lah bahasa kita itu. Nah, untuk yang jual beli kerikil maksudnya apa? Maksudnya lemparan ini. Manapun yang menimpa itulah yang kamu ambil. Ya, jadi tafsirannya itu irmi hadhil hasata. Lemparkan kerikil ini. Fa ayya thawbin taqa'u alaihi, baju manapun yang kerikil itu mengenainya, fa alaika bikadza, maka untukmu sekian, gitu loh. Nggih. Au an yabi'ahu min ardihi mantaha ilaihi ramyul hasah. Makna kedua, menjual tanah. Jadi saya menjual tanah ini sampai batas mana lemparan batu saya. Nah ini kan ya intinya kembali kepada gharar tadi Bapak Ibu. Jadi gharar itu sesuatu yang majhul. Majhul itu apa? Tidak diketahui. Ya, jadi apapun yang gharar ini, kita sebagai seorang muslim tidak boleh menjual belikannya. Jadi hukumnya haram Bapak Ibu. Ya, bisa termasuk judi enggak? Kalau misalnya kayak biasanya di mana yang biasa ada pasar malam itu kan kadang-kadang ada itu jarum diginikan, just itu tuh bayar dulu apa enggak? Itu bayar dulu. Oh, berarti kan kadang-kadang sudah beli gelang dilemparkan belum tentu dapat. Ya. Lebih besar. Ya, judi kan gitu. Jadi bisa nggak dapat sama sekali. Ya, intinya kita diajari Nabi untuk hati-hati Bapak Ibu. Nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manishtara ta'aman, barang siapa membeli makanan. Makan itu berarti apa? Ya makanan, ya beras, ya jagung, ya, pokoknya yang dimakan. Fala yabi'hu, maka jangan menjualnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yaktalahu, sampai dia menimbangnya. Sampai dia menimbangnya, maksudnya sampai jelas timbangannya gitu. Ya, sampai jelas timbangannya, takarannya. Kenapa enggak boleh Bapak Ibu? Karena kembali kepada gharar kan harus jelas kan apapun itu. Okay. Karena kalau nggak jelas, nek kelebihan mungkin merugikan penjual, kalau kurang merugikan pembeli. Jadi manishtara ta'aman, barang siapa membeli makanan, fala yabi'hu, maka jangan menjualnya, hatta yaktalahu, sampai dia menimbang menakarnya gitu. Nggih, jadi at-ta'amu adatan, makanan secara umum la yuba'u illa kailan, ya.
tidak dijual kecuali dengan ditakar tadi itu. Jadi takaran sekian gitu kan, literan atau kiloan gitu kan. Karena itu para ulama menjadikan hukum ini fi kulli bai'in yahtaju qabduhu ila haqqi taufiyatin minal kaili wal wazni wal addi wad dar. Faham maksudnya? Ya, jadi para ulama itu, para fuqaha menjadikan hukum ini pada setiap pada setiap barang yang perlu dipegang gitu loh. Qabd itu yang sudah dipegang. Jadi untuk intinya tadi itu apapun benda itu kayak begini, kan ada juga hadis itu la tabi ma laisa indak. Jadi jangan menjual yang bukan milikmu. Tapi ini khilaf di antara ulama Intinya kalau kita itu bukan pemilik, itu tidak boleh menjual sampai kita miliki. Nah di sini ada yang nggak boleh sama sekali karena kan kadang-kadang sekarang kan ada jasa Bapak Ibu yang menjualkan barang milik orang lain bukan milik dia. Nah, itu bagaimana? Tapi ada yang berpegang teguh dengan hadis ini, pokoknya kalau bukan milik kita tidak boleh dijual, gitu loh. Ada pendapat seperti itu, meskipun ada pendapat yang menyalahi Bapak Ibu. Cuma di sini jelas sekali barang siapa yang menjual makanan, maka jangan membeli makanan jangan dijual sampai dia apa tadi? Yaktalau artinya apa? Menakarnya. Ya dijual secara takaran. Biar jelas gitu loh. Memang kalau 100 gram, 200 gram, setengah kilo, 1 kilo. Jadi biar jelas begitu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak, silakan Pak. Dropship itu gimana? Contohnya menyuruh orang lain. Iya, afiliasi di Shopee apa gitu ya. Iya, makanya di sini ada dua pendapat. Ada yang ngotot mengikuti pendapat hadis tadi, jangan menjual yang bukan milikmu, berarti nggak boleh sama sekali. Nah, ada pendapat yang mengatakan boleh, itu kan jual jasa maksudnya gitu loh. Ya, tapi insya Allah ya boleh lah. Tapi di sini saya masih kurang dalam. Nanti insya Allah saya baca lagi. Nggih. Ya dropship itu kayak begitu nggih. Bukan harus disepakati. Nah, kalau tadi jual beli spermanya unta, kalau sama-sama sepakat lah tetap tidak boleh sih. Ya intinya dalam hal itu ada dua pendapat tadi, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nggih. Sampun tabah. Kok pun dugi panjenengan. Nggih, kalau begitu matur nuwun Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari bersama. Jika ada yang benar semata-mata dari Allah Ta'ala, jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.